Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Syarifuddin Latif untuk materi pembelajaran kali ini tentang perubahan iklim. Materi kali ini adalah materi untuk kelas SMP kelas 7 dengan kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Untuk memulai materi kali ini, kita mulai dengan pertanyaan, apakah perubahan iklim itu? Apakah ada yang tahu? Sebelum kita membahas tentang apa itu perubahan iklim, marilah kita saksikan video tentang bencana alam yang ada di Indonesia beberapa tahun ini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dari video tentang bencana alam yang ada di Indonesia itu, mari kita cari tahu apa hubungannya bencana alam dengan perubahan iklim dan apa dampaknya bagi ekosistem yang ada di bumi. Mari kita mulai dengan melihat video pembelajaran tentang perubahan iklim bagi ekosistem. Tahukah kamu bahwa saat ini fenomena La Nina mulai terlihat di Indonesia? La Nina sebenarnya diangkat dari bahasa Spanyol yang artinya anak perempuan. Dan lawannya adalah fenomena cuaca El Nino yang artinya anak laki-laki. Ini adalah fenomena cuaca yang kompleks. El Nino akan mengurangi curah hujan yang akan memicu kekeringan ekstrim di Indonesia. Sedangkan La Nina akan meningkatkan curah hujan yang memicu terjadinya banjir di Indonesia. Akan tetapi, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan bersifat global. Peningkatan frekuensi kejadian La Nina dan El Nino ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Perubahan iklim kini sering disebut-sebut dan dianggap sebagai masalah besar bagi bumi. Dilansir dari CNN, istilah perubahan iklim digunakan untuk menggambarkan perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan secara menyeluruh, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Lalu, apa saja faktor penyebab perubahan iklim tersebut? Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Kita sering mendengar istilah efek rumah kaca. Namun, tahukah kamu apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah keadaan ketika panas atau radiasi matahari terperangkap di atmosfer, yaitu pada lapisan troposfer. Prosesnya yaitu, ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Hal tersebut membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih hangat dan suhunya semakin meningkat. Fenomena tersebut disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh alam atau aktivitas manusia. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dinding rumahnya terbuat dari kaca. Sayangnya, kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan justru menghasilkan gas rumah kaca yang berlebihan.
Akibatnya, semakin banyak panas yang terperangkap dan membuat bumi menjadi lebih hangat. Oh iya, tahukah kamu apa itu gas rumah kaca? Jadi, gas rumah kaca adalah gas di atmosfer yang dapat menyerap dan memantulkan radiasi matahari. Gas rumah kaca dihasilkan dari aktivitas manusia, antara lain CO2, CFC, CH4, dan sebagainya. Tetapi ada juga gas rumah kaca yang dihasilkan oleh proses alami. Aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar antara lain: yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil, contohnya seperti mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua, deforestasi atau pengundulan hutan. Yang ketiga, pertanian dan peternakan. Yang keempat, penggunaan CFC untuk lemari es dan aerosol. Dan yang kelima adalah limbah gas industri. Yang kedua yaitu pemanasan global. Saat ini, perubahan iklim umumnya digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan efek pemanasan global yang telah terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia setelah revolusi industri pada abad ke-18. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Fenomena perubahan iklim berawal dari pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri merupakan keadaan di mana suhu bumi mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Akibatnya, gas rumah kaca akan memerangkap panas di bumi, sehingga terjadi kenaikan suhu. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi keadaan iklim yang berdampak kepada perubahan pola cuaca. Dan yang ketiga yaitu kerusakan lapisan ozon. Lalu, apa hubungannya pemanasan global dengan kerusakan lapisan ozon? Lapisan ozon atau O3 terletak di stratosfer dan berfungsi untuk menghalau radiasi ultraviolet B atau UVB dari matahari. Jika terjadi kerusakan pada lapisan ozon, maka bumi akan mudah terpapar radiasi sinar UVB. Radiasi UVB berbahaya karena dapat merusak susunan DNA. Pada manusia, UVB menyebabkan timbulnya penyakit kanker kulit dan katarak. Tidak hanya manusia, UVB juga berbahaya bagi makhluk hidup lain sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Gas rumah kaca yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon ialah CFC. Pemanasan global yang terjadi di lapisan troposfer atau bumi menyebabkan kerusakan lapisan ozon semakin parah. Hal itu dikarenakan semakin sedikit panas yang dilepaskan keluar troposfer, sehingga stratosfer menjadi lebih dingin. Semakin rendah suhu pada stratosfer, maka semakin besar kerusakan pada lapisan ozon. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari hilangnya lapisan ozon ialah perubahan pola cuaca. Perubahan pola cuaca ini terjadi di daerah dengan garis lintang bumi yang lebih tinggi. Pola cuaca yang mengalami perubahan adalah salah satu faktor terjadinya perubahan iklim. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim? Yang pertama yaitu mencairnya es di kutub. Seperti yang diketahui, bahwa kutub bumi mempunyai berjuta-juta kubik es. Ketika suhu menjadi lebih panas, maka es yang berada di kutub bumi bisa mencair kapan saja. Hal ini tentu akan meningkatkan permukaan air laut, kerusakan ekosistem kutub, dan kepunahan spesies kutub. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Hal pertama yang akan dirasakan oleh manusia dari mencairnya es di kutub adalah meningginya permukaan air laut. Es yang mencair akan menjadi air dan siap menambah volume perairan di bumi. Akibatnya, permukaan laut menjadi lebih tinggi dan banyak pulau-pulau dengan ukuran kecil dan ketinggian yang lebih rendah menjadi tenggelam. Yang ketiga yaitu perubahan cuaca yang sulit diprediksi.
pola cuaca akan lebih sulit diprediksi akibat perubahan iklim. Di beberapa daerah ini akan meningkatkan intensitas hujan yang mengakibatkan banjir. Sedangkan di daerah lainnya, kemunculan arus panas akan semakin ekstrim dan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan. Yang keempat yaitu penyebaran penyakit meningkat. Temperatur global yang semakin meningkat menyebabkan epidemi penyakit mewabah. Cuaca lebih hangat adalah situasi ideal bagi virus dan bakteri untuk menyebar. Bahkan, penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah juga akan semakin luas cakupannya, bukan hanya di daerah tropis saja. Yang kelima yaitu gagal panen. Pertanian akan terancam karena dengan cuaca yang semakin sulit diprediksi, maka gagal panen di bidang pertanian akan semakin sering terjadi. Demikianlah beberapa dampak dari perubahan iklim. Nah, karenanya mulai sekarang, yuk kita cintai bumi kita dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan, kurangi penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik, hemat air dan listrik, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, agar dampak perubahan iklim global yang sudah dijelaskan di atas bisa dikurangi dan dihentikan. Kemampuan manusia untuk menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup akan menentukan masa depan manusia. Sekian materi mengenai perubahan iklim. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui video pembelajaran tentang perubahan iklim, kita jadi tahu apa itu perubahan iklim, dampak, dan juga penyebabnya. Saya sudah melakukan penanaman pohon untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Apa yang teman-teman sudah lakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim? Tugas dalam pembelajaran kali ini, silahkan teman-teman menuliskan artikel apa aksi dan pengalaman yang sudah teman-teman lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Artikel harus disertakan dengan sumber atau referensi yang mendukung bahwa aksi yang teman-teman lakukan itu merupakan aksi untuk mengurangi perubahan iklim. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.